materi gitu dia menggunakan aljabar, trigonometri, katimbat, Pitagores. Dia gunakan semua keilmuannya untuk menulis materi stand up comedy. Ini dia, Irfan Karta. Mulai dari teori long distance relationship atau LDR. Jadi gini teman-teman, diameter bumi itu kan cuma 12.742 kilometer. Nggak gede-gede amat gitu. Dan dari sini kita bisa hitung seberapa jauh sebenarnya sepasang kekasih itu bisa terpisah. Dengan hitungan setengah kali pi kali d, itu jatuhnya cuma kira-kira 20.000 kilometer. 20.000 kilometer itu teman-teman, supaya kalian dapat bayangan, itu jarak dari Jakarta ke Jogja lewat Bulgaria. Jadi menurut saya, ini menurut saya ya. Menurut saya, Teori liburan ideal. liburan yang paling ideal adalah liburan yang nggak ngapa-ngapain. Gimana caranya? Menurut buku The Art of Doing Nothing, karya Veronica Vian, beneran ini ada bukunya. Untuk liburan nggak ngapa-ngapain, kita perlu melakukan 12 langkah persiapan. Ini buku ngaco kayaknya. Untuk nggak ngapa-ngapain, kita harus ngapa-ngapain. Buat orang Indonesia, nggak ngapa-ngapain itu ada di DNA kita. Kita jago. New York Times tahun 2012 pernah nyebut kita tuh punya skill yang namanya sitting, talking, and generally doing nothing. Doing nothing. Ini artinya apa? Penerapan libur nggak ngapa-ngapain yang paling paripurna adalah nongkrong. Itu potong martabak 260 kalori loh yang kecil itu. Teori tentang makan martabak. Martabak ini membebani ekonomi negara teman-teman. Martabak satu loyang coklat keju pakai mentega Wisman itu sekitar 45.000. Kalau seorang pemuda membawakan martabak setiap malam minggu selama 1 tahun, berarti 52 kali 45.000, 2.340.000. Budget untuk martabak saja. Teori baju pantai wanita. Baju untuk ke pantai, baju untuk main air sama baju untuk duduk-duduk cantik di pantai lain spesifikasinya. Nih, baju untuk main di air bolehlah agak ngepas, bahannya harus tahan basah. Tapi baju untuk duduk-duduk cantik di pinggir pantai, itu berat jenisnya nggak boleh terlalu tinggi supaya kalau kena angin dia berkibar dengan indah. Warnanya tidak boleh terlalu terang supaya kalau difoto nggak mantul. Tapi juga nggak boleh terlalu gelap supaya nggak menyerap energi matahari terlalu tinggi. Susah. Padahal buat cowok, baju cewek di pantai yang paling indah, itu yang ukurannya, luasannya itu tidak lebih dari 240 cm persegi, bentuknya segitiga kali 3. Bahkan lagu dangdut pun ada teorinya. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Ini teman-teman, cerdas banget karena dari sini aja kita sudah bisa membayangkan bagaimana settingnya. Ini adalah setting rumah kalau nggak di gang ya di perum gitu. Langsung kebayang rumahnya kalau nggak cat kuning ya cat hijau. Di depannya ada pot kembang, ada seri rezekinya, di sampingnya ada motor dipakai buat jemur anduk. Itu kebayang semua. Kebayang semua. Dan 5 langkah dari rumah, ini yang gak suka dangdut pasti ngebayangin rumahnya sebelahan. Nggak mungkin sebelahan. Ini saya ada gambarnya. Kita lihat. Dari gambar ini, kita tahu bahwa tidak mungkin rumahnya sebelahan. Karena kalau kita ambil jarak lebar 6 meter aja dari satu rumah, maka jaraknya pasti lebih dari 5 langkah. Di lagu ini jelas tinggal nongol depan pintu bisa bilang halo sayang. Maka posisinya kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, posisinya adalah berseberangan. Karena kalau berseberangan, kita bisa tahu bahwa kalau lebar jalan itu 4,5 meter, teman-teman. Sementara langkah kaki kita itu antara 75 sampai 90 cm. Maka jarak jalan lebar 4,5 meter itu akan ditempuh dengan berapa langkah? Persis 5 langkah. Tidak hanya itu saja,
Ternyata bukunya Raditya Dika juga ada teorinya loh. Penelitian saya, buku-bukunya Radit itu selalu disusun dengan sebuah nama binatang dan kata sifat atau kata keterangan lainnya. Tapi ini nggak sembarangan. Nama binatang yang digunakan sebagai judul buku Raditya Dika itu mengikuti pola geografis tertentu. Seperti misalnya kambing jantan itu mengikuti pola bahwa kambing adalah mamalia dari Asia atau Afrika, lalu ada salmon ikan dari Eropa, dan koala itu dari Australia. Ini cerdas banget teman-teman. Mikirin kayak gini tuh susah. Itu sebabnya ekspresinya Radit itu selalu kayak mahasiswa lagi ngerjain skripsi bab 4, kusut. Cerdas banget. Dan dari sini kita bisa menduga bahwa binatang berikutnya yang akan digunakan sebagai judul karyanya Radit itu kira-kira dari Asia dan kalau tidak unggas kemungkinan moluska. Saya punya diagramnya untuk melihat bagaimana kombinasinya di sini. Saya menyusun sebuah tesis. Nah ini diagramnya teman-teman. Jadi dugaan saya yang berikutnya adalah kalau tidak bebek, ayam, lalu moluskanya ada kepiting, kerang atau udang. Jadi mirip kayak line up di warung tenda pecel lele. Lalu akan dikombinasikan dengan 5 kata sifat lainnya dan kombinasinya kalau kita hitung dengan persamaan permutasi, ini teman-teman yang mau UN besok silakan disimak, ini persamaannya. Maka kita akan mendapatkan kemungkinan judul karya Radit berikutnya sejumlah 1625 kemungkinan. Ini kalau separuhnya aja beneran jadi buku, ini kabar gembira untuk fansnya Radit. Tapi buat kita, manusia normal, ini berita buruk teman-teman. Minimal ada 800 buku alay lagi yang harus kita hadapi. Sabar ya. Lalu seperti apa penelitian ilmiah terakhir dari seorang Irfan Karta? Untuk bidang konstruksi, lebar koridor itu minimal 1,5 meter. Dan lebar bahu anak SMA yang cowok itu sekitar 40 cm, sementara yang cewek antara 35 sampai 37. Nggak usah ditanya bagaimana saya dapat ukuran bahu cewek-cewek SMA. Artinya apa? Kalau kita jejer bertiga, kemungkinan nabrak itu teorinya ya. Kalau kita jejer bertiga, kemungkinan nabrak itu gede sekali. Dan saya coba selama SMA, setiap kali jam istirahat itu saya coba. Saya lari gitu di koridor. Itu jam istirahat jadi saya tungguin sekali. Jadi bel sekolah itu udah kayak love song gitu buat saya. Selama 3 tahun saya lakukan ini teman-teman selama SMA dan 164 kali terjadi kasus tabrakan. 48 diantaranya saya nabrak guru BP. Artinya kesimpulannya apa? Kesimpulannya nabrak cewek di koridor sekolah itu gampang. Nabrak sampai bukunya jatuh itu yang susah. Karena ini penerapan hukum Newton yang sesungguhnya. Kalau nabrak mamang-mamang nasi padang gampang, hitungannya jelas. Kecepatan langkah 2 meter per detik, berat piring 300 gram, gesekan 15 Newton, senggol dikit, glosor. Tapi kalau buku, ini susah, karena bukunya dipeluk. Dan untuk menabrak ini, supaya jatuh, itu sudut tabrakan, dan titik tabrakannya mesti pas, di siku. Mesti pas di siku, dan ini susah kenapa? Karena secara anatomi, kalau cewek memeluk buku, maka sikunya itu terlalu dekat dengan lambang OSIS. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lihat video saya barusan? Sudah tambah pusing atau tambah pintar? Kalau mau lihat video saya yang lain, juga video teman-teman dari sisi 1 sampai berikutnya, bisa subscribe di channel YouTube-nya Stand Up Kompas TV. Kalau puas beritahu teman, kalau tidak puas, puas-puasin aja. Share sama teman-teman, tulis komentar juga di bawahnya. Stand Up Comedy Indonesia, let's make love.